Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmah Diansari, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 1, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Di kesempatan yang baik ini, saya akan mereview kembali, ini berkaitan tentang aksi nyata dari mata kuliah Literasi Lintas Mata Pelajaran topik yang terakhir. Sebelum membahas tentang 3 pertanyaan yang ada di aksi nyata, di sini saya akan mereview kembali apa itu literasi. Nah, jadi setelah saya mengikuti perkuliahan literasi lintas mata pelajaran, ternyata literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memirsa, mendengarkan, berbicara, dan juga menulis. Nah, 5 keterampilan bahasa tersebut digunakan untuk mengolah informasi supaya guru bisa mendapatkan pengetahuan untuk menggunakan strategi pembelajaran secara efektif untuk membantu peserta didik dalam mendapatkan pengetahuan secara konten. Dan itu sangat penting karena bisa digunakan bukan hanya di satu mata pelajaran saja, tetapi juga di semua mata pelajaran. Makanya itu mata kuliahnya namanya Literasi Lintas Mata Pelajaran. Nah, dari 5 keterampilan bahasa yang tadi saya sebutkan, itu punya banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis dalam memproses, menerima, maupun mengolah dan merangkum informasi yang diterima oleh guru. Beberapa manfaat literasi, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kemampuan reflektif dan emosional peserta didik, kemudian meningkatkan pemahaman bacaan, membangun pengetahuan konseptual, dan menumbuhkan keterampilan memecahkan masalah. Nah, tujuan di sini utamanya yang perlu kita garis bawahi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dari peserta didik dari area konten atau isinya tersebut, supaya menghasilkan peserta didik yang bijaksana dan mempunyai wawasan yang luas. Harapannya, setelah kemampuan literasi dari peserta didik tersebut meningkat, peserta didik tersebut bisa mengaitkan materi yang ada di dalam kelas yang diperoleh dari guru dengan mata pelajaran lain maupun dengan kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut, sehingga tujuan pembelajarannya dapat tercapai dan pembelajarannya menjadi lebih bermakna. Nah, sekarang saatnya kita flashback kemarin mata kuliah literasi lintas mata pelajaran terdiri dari 5 topik. Nah, sekarang yang saya bahas itu topik yang terakhir, yaitu topik kelima. Topik pertama itu tentang konsep literasi lintas mata pelajaran, kemudian topik yang kedua mengenai strategi literasi lintas mata pelajaran, kemudian topik yang ketiga tentang asesmen kompetensi atau AKM, kemudian yang topik keempat mengenai lingkungan yang kaya literasi, dan topik yang terakhir yaitu tentang pengembangan kecakapan literasi diri. Nah, sekarang kita bahas tentang topik 5, yaitu tentang pengembangan kecakapan literasi diri. Dan ini merupakan refleksi atas apa yang saya pelajari di topik 5 ini. Pemahaman baru apa yang Anda peroleh setelah mempelajari topik 5 literasi lintas mata pelajaran ini? Setelah saya mempelajari topik 5 mata kuliah literasi lintas mata pelajaran, ada banyak sekali hal yang saya dapatkan. Baik dari pengalaman baru, ilmu baru, berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman, dan juga dari elaborasi dosen pengampu mata kuliah tersebut. Ada 2 hal penting yang saya soroti di sini. Pertama adalah tentang kesadaran diri akan pentingnya kecakapan literasi, terutama bagi kami calon guru profesional, di mana kemampuan literasi ini sangat mendukung kita sebagai peran guru, termasuk dengan penerapan kerangka ORIM yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian, kita juga harus bisa mengikuti perkembangan literasi, tetapi juga dengan melakukan filter yang sesuai dengan nilai-nilai identitas budaya Indonesia, seperti nilai Pancasila, nilai kemanusiaan, dan juga nilai religiositas. Sehingga kita bisa mengarahkan perkembangan literasi untuk ke arah yang lebih positif, terutama untuk peserta didik kita. Setelah Anda membuat naratif literasi, apakah Anda yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan Anda? Setelah membuat naratif literasi, saya yakin bahwa kemampuan literasi itu sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan saya. Pertama, kemampuan literasi itu jelas memperkaya diri, dapat memperluas wawasan pengetahuan, merangsang berpikir kritis dan juga berpikir kreatif, kemudian mengasah kemampuan analisis sebagai sarana belajar untuk memperoleh pengalaman yang baru. Misalkan saya ingin pergi ke suatu tempat, tetapi saya belum pernah mengunjungi tempat tersebut. Nah, saya bisa memperoleh informasi dengan menggunakan kemampuan literasi saya
melalui berbagai sumber belajar, misalkan dari video, dari internet, maupun dari media surat kabar, dan dari diskusi dengan orang lain. Selain itu, dengan kecakapan literasi yang kita miliki, kita bisa membuka potensi, bakat, minat, ataupun talenta yang masih tersembunyi yang ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa lebih bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, untuk keluarga, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan saat ini sangat berpengaruh untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi, semakin baik kemampuan literasi seseorang, semakin menjadikan bagaimana pribadi diri kita untuk di masa yang akan datang. Sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Sebagai calon guru profesional, kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan budaya literasi, terutama di lingkungan yang tempat kita tinggal. Ada dua hal yang saya soroti, pertama di lingkungan sekolah pastinya, kemudian di lingkungan rumah dan masyarakat. Di lingkungan sekolah, saya akan berpartisipasi aktif dalam gerakan literasi sekolah. Misalkan saya dengan berperan menjadi tim literasi sekolah, dan berperan ketika ada kegiatan pembiasaan literasi, ada kegiatan bulan bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga mendampingi peserta didik untuk menciptakan lingkungan yang kaya literasi, baik dari lingkungan fisik seperti penyediaan sarana prasarana, lingkungan akademisnya, tentang mungkin ada hal pelatihan atau lomba dan lain sebagainya, dan yang terakhir tentang lingkungan sosial afektif, bagaimana cara kita berinteraksi dan memberikan apresiasi untuk peserta didik kita. Dengan menciptakan lingkungan yang kaya literasi, baik dari fisik, akademis, maupun sosial dan afektif, harapannya adalah kemampuan literasi peserta didik kita bisa meningkat dan juga bisa menerapkan budaya literasi dengan baik. Dan hal yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai guru bisa menjadi teladan yang menginspirasi peserta didik dalam penerapan budaya literasi tersebut. Misalkan ketika pembiasaan literasi, guru bukan hanya sekedar menunggui di kelas, tapi kita juga memberikan contoh, kita ikut membaca di kelas tersebut. Sedangkan untuk kegiatan di rumah atau di masyarakat, kita bisa terlibat di komunitas literasi, misalkan seperti di komunitas dongeng atau perpustakaan desa, untuk memupuk budaya literasi masyarakat, khususnya bagi anak-anak desa. Dan kita juga bisa berlatih di rumah dengan cara membuat jurnal atau memo ketika memang ada pesan yang harus ditinggalkan. Misalkan ada kepentingan dan kita harus pergi ke suatu tempat, tapi kita butuh memberikan pesan ke orang yang ada di rumah, kita bisa menuliskan memo dan ditempelkan ke suatu lini. Dan menciptakan lingkungan yang mendukung budaya literasi, baik dari rumah maupun masyarakat, itu harus diawali dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membiasakan literasi sehingga menjadi suatu budaya sebelum kita bisa menjadi contoh untuk anak-anak, untuk keluarga, dan juga untuk masyarakat. Nah, tibalah kita di penghujung video kali ini. Jadi, dari beberapa penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa refleksi membantu saya untuk membangun pengetahuan-pengetahuan yang sudah saya pelajari sebelumnya menjadi pengetahuan baru yang lebih lengkap dan terpadu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dan menentukan rencana tindak lanjut supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kemudian simpulan yang kedua terkait dengan refleksi tentang kecakapan literasi diri. Ternyata literasi itu sangat penting dan bukan hanya sekedar membaca saja. Literasi bisa mengembangkan diri kita untuk menemukan potensi dan bakat yang kita miliki supaya kita bisa lebih bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan juga untuk masyarakat luas. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada banyak sekali salah dan juga kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.